Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas 29B NIM 194724043 akan menjelaskan materi PKPD 3 mengenai peninjauan pustaka. Peninjauan pustaka merupakan hal yang harus ada di setiap karya tulis ilmiah. Begitupun juga dengan PKM. Peninjauan pustaka merupakan salah satu bagian yang wajib ada, meskipun terdapat juga jenis PKM yang tidak memiliki bab tinjauan pustaka. Namun, semua jenis PKM selalu memiliki daftar pustaka. Keberadaan daftar pustaka merupakan penanda bahwa peninjauan pustaka merupakan suatu hal yang wajib. Dalam PKM, mengetahui masalah saja tidak cukup. Hal yang mendasar yang harus dicari juga adalah dasar-dasar pengetahuan yang menjadi pijakan seorang peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Pengetahuan sebelumnya itu tidak tentu berasal dari peneliti semata, namun harus ditopang oleh referensi yang kredibel and valid. Tujuannya tidak lain adalah agar peneliti tidak asal mengarang dalam menyampaikan sebuah proposisi dan hipotesis terhadap masalah yang akan diteliti. Dari penjelasan tersebut, ada pun syarat literatur yang akan dirujuk. Syarat pertama yaitu validitas maklumat. Jangan sampai itu merupakan informasi yang tidak valid. Ketika mendapatkan sebuah informasi atau hasil kajian tertentu, perlu dikonfirmasi dengan temuan yang lain. Untuk memenuhi validitas referensi, maka sumbernya juga harus terpercaya. Kedua, yaitu kredibilitas, di mana literatur yang didapatkan merupakan informasi yang kredibel, berasal dari tangan pertama atau primer. Sebuah data yang sifatnya sekunder memungkinkan terjadinya kesilapan dalam merujuk sehingga tidak dapat diandalkan. Ada kemungkinan sitiran yang keliru jika hanya tersedia pada sumber kedua atau sekunder. Jika ini salah, maka apa yang dirujuk oleh penulis melalui sumber kedua itu akan juga ikut salah. Ketiga, yaitu kemutahiran referensi. Semakin baru sebuah rujukan akan semakin bagus. Ini menunjukkan bahwa artikel yang sementara ditulis mengikuti perkembangan keilmuan, tidak lagi menggunakan data-data lama, bahkan sudah usang, dan tidak lagi dijadikan sebagai rujukan. 4 langkah dalam menelusuri literatur secara sistematik yang diperkenalkan oleh Schweizer dan Nair. Yang pertama yaitu menemukan. Saat ini dengan bantuan teknologi komunikasi, menelusuri literatur menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan, tidak lagi membosankan. Teknologi komunikasi dan informasi memberikan kemudahan bagi siapa saja, bahkan dapat disesuaikan dengan keperluan masing-masing individu. Untuk menemukan literatur yang sesuai dengan kajian artikel yang ditulis, dapat menggunakan platform seperti Google Cendekia. Semakin spesifik kajian yang akan dijalankan, semakin memerlukan laman web yang juga spesifik. Kedua, yaitu mengevaluasi. Literatur yang ditemukan tidak semuanya dapat digunakan begitu saja, maka kepustakaan itu perlu dievaluasi minimal pada dua aspek, yaitu validitas dan kredibilitas. Hanya bacaan yang tepat dapat dirujuk untuk dijadikan sebagai referensi penulisan artikel. Langkah ketiga yaitu sintesa data. Data-data yang sudah dievaluasi dimasukkan dalam kategori-kategori tertentu sesuai klasifikasi tema. Data tersebut setelah dianalisis kemudian digabungkan dengan satu sama lain, sehingga rujukan pada semua tema tidak hanya didasarkan pada data tunggal, melainkan merupakan gabungan antara beberapa data. Langkah keempat yaitu menuliskan manuskrip dengan bentuk meta-analisis. Laporan yang ditulis bukan dalam bentuk paparan kepustakaan saja, bahkan harus lebih terbatas lagi dalam bentuk meta-analisis saja. Menggunakan data yang akan dirujuk dalam sebuah literatur tidak perlu menjelaskan keseluruhan unsur sebuah buku atau artikel,
tetapi hanya mempresentasikan informasi yang dibutuhkan dalam keeratan dengan pokok bahasan. Dan dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.